Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ini boleh berlaku kapan aja. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Itu ya. Oke. Jadi langsung aja. Kali ini temanya berjudul yang mengamati kamu karena ingin mendekat ya. Jadi kita lihat siapa yang mengamati kamu, yang diam-diam memantau kamu ya. Mungkin ada yang memantau kamu atau mengamati kamu ya karena mau mendekat gitu bestie ya. Gitu say. Kita mulai ya. Oke. Wah. Di sini aku ngerasanya ada yang mengamati kamu ini. Orangnya sebenarnya masih berharap sama kamu, ya. Berharap hubungan kalian membaik, koneksi kalian, relasi kalian ya mudah-mudahan membaik. Ya, dia berharap sebenarnya seperti itu, ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia merasa bersalah sama kamu, Kak, ya. Ini ada sih energi-energi yang dia sadari dia pernah menyakiti hatimu yang gemoy itu, ya. Ya, dia pernah melukai perasaanmu yang halus itu. Dia pernah sia-siakan kebaikan kamu atau apapun ya. Dan ini ya bisa lebih dari satu orang, ya. Kan ada yang laris ini kan. Nah, gitu loh. Kemudian aku ngerasanya ini yang mengamati kamu. Ada yang memang sayang banget sama kamu, ya. Sayang banget ini karena merasa bersalah tadi. Tapi ada juga yang sayang banget ini kan juga karena rindu. Dan ada yang sayang banget karena terobsesi sama kamu. Cuma yang terobsesi ini kan ya gimana gitu ya. Agak ya aneh lah pokoknya. Jadi ya ada orang aneh yang mengamati kamu gitu, Kak. Beberapa di sini ya orangnya tertutup. Dia sembunyi-sembunyi, diam-diam dia mengamati kamu, dia diam-diam memantau kamu. Cuma pada dasarnya, pada intinya ya memang mau mendekat gitu. Dia kayak ada rasa menggebu-gebu gitu, kayak aku tuh pengen banget dekat sama kamu, pengen mendekat lagi. Aku rasa kita nggak bisa lost gitu aja. Kayaknya belum bisa aku lepaskan kamu dari genggamanku. Kayaknya belum bisa aku ngelihat kamu menjauh. Aku kayaknya nggak rela kamu menghindar. Atau ya, kalau kamu tinggalkan koneksi ini, ya aku sedih lah. Masa tidak, ya? Two of Cups, ya. Bucin yang meronta-ronta. Ya itu, ada rasa cinta ya. Ini aku bisa bilang, ya dia mencintaimu sih. Atau ya kalian saling cinta. Kalau ada kartu Two of Cups ya, Two of Cups, nah itu dua insan yang saling mencintai. Jadi kamu cinta sama siapa nih ya? Misalnya kamu mencintai Dora atau Suneo, ya Dora atau Suneo itu mengamati kamu gitu ya. Berarti mau mendekat ya sama kamu. Ini mendekat karena kamu mulai menyerah kayaknya ya. Kamu mulai menutup diri. Atau ya sudahlah, batasi diri. Oke, kita lihat dulu dari sini. Tara, ih lucu banget ya. Wah, ini gemoy banget nih. Oke, ada surat buatmu. Surat berisi pesan ya. Pesan dari yang mengamati kamu karena ingin mendekat ya. Kita lihat satu persatu. Ada yang bilang gini loh, dianya ya berkata, mungkin
Mungkin kamu merasa tidak diperhatikan, tapi aku sesungguhnya diam-diam mengamati kamu. Aku mengamati gerak-gerikmu. Intuisiku, kata hatiku berkata, kamu sudah lelah. Kamu ingin menyerah. Tapi sebenarnya aku tidak rela. Bahkan mungkin tidak akan pernah rela. Nah, jadi maksudnya mungkin kamu ngerasa diabaikan begitu, ngerasa tidak diperhatikan karena dia masih ada egonya, dia masih ada keras kepalanya kah? Ya mungkin kamu ngerasa dia nggak gimana-gimana, tapi sesungguhnya dia diam-diam mengamati kamu, mengamati gerak-gerikmu yang mulai menutup diri atau ya kamu udah betah menutup dirimu ya. Jadi intuisinya bilang, kata hatinya bilang ya iya, aku ngerasa kok kamu capek, kamu lelah sama aku. Kamu mau nyerah kan? Tapi aku nggak rela. Aku nggak pernah rela. Gitu loh, Barbara, ya. Itu Suneo, ya. Kemudian gini. Dia bilang, mungkin kamu tidak menyadari bahwa aku di sini mempelajari. Aku mempelajari semua yang aku lakukan ke kamu, termasuk rasa bersalahku. Kini, aku sepenuhnya menyadari kamulah yang aku cari. Kamu yang sesuai dengan keinginan hati ini. Jadi ini maksudnya, ya kamu juga pasti mungkin nggak nyadar. Aku tuh sebenarnya di sini lagi mempelajari, ya. Diam-diam mempelajari semua yang pernah aku lakukan ke kamu, termasuk semua kesalahanku. Ya, dan aku sekarang sepenuhnya sudah sadar kamu yang aku cari sebenarnya. Kamu sosok yang aku butuhkan gitu. Kamu yang sesuai dengan keinginan hatiku ini. Nah, dia bilang kayak gitu. Kemudian, selama ini hatiku tertutupi oleh logikaku sendiri, hingga aku mengabaikan kamu yang sesungguhnya bernilai dan tidak akan aku temui di dalam orang lain lagi. Kamu sungguh berharga saat ini, dan aku diam-diam sibuk mencari kamu saat ini, ya. Jadi orang ini bilang, memang selama ini hati nuraniku, itu tertutupi oleh logikaku, keras kepalanya aku. Ya makanya aku mengabaikan kamu yang sungguh bernilai, dan aku gak menemukan itu di orang lain kan. Ya kamu sekarang berharga banget buat aku, setelah aku sadar ya. Dan aku sebenarnya sekarang diam-diam sibuk mencari kamu sekarang. Ya, mungkin kamu ngerasa kah atau tidak? Berarti ya ini aroma-aroma kepo ya. Ya lu sadar atau enggak ya gua sibuk sih ngeliat-liat kontak WhatsApp lo, ngeliat-liat sosmed lo, aktif enggak, upload enggak, atau ya dipublish enggak, dipublikasi enggak, atau ya kamu kayaknya udah jarang online, udah jarang aktif. Ya aku sibuk nyariin kamu. Gitu Kak. Oke? Terus dia bilang gini, aku tahu bahwa aku telah memberi luka di hatimu. Tapi, apa aku memang sudah tidak bisa lagi masuk ke hidupmu? Aku bolak-balik mencari celah untuk mencari tahu kamu. Tapi aku ternyata tidak mampu menaklukkan kamu lagi. Mungkin kamu ingin aku berinisiatif untuk berjuang maksimal mencari kamu. Tapi maaf, nyaliku tidak sekuat yang kamu bayangkan. Aku malu
dan terjebak dalam egoku sendiri. Dan tembok itu begitu tinggi. Ini maksudnya, dia bilang, ya dia tahu dia udah memberi luka, dia sudah sakiti hatimu, ya. Tapi apa memang gak bisa aku masuk lagi ke hidup kamu? Nah, apa memang gak bisa lagi saya menerobos hidup kamu? Apa gak bisa lagi saya tahu informasi tentang kamu? Apa gak bisa lagi saya lihat aktivitasmu di sosial media gitu? Jadi ya gitulah, dia merasa tersiksa, ya. Dia bertanya-tanya, ya kalaupun saya pernah nyakitin kamu, apa memang gak bisa lagi saya tahu semua kehidupan kamu sampai kamu menutup diri gitu? Jadi ya ini, saya bolak-balik mencari celah untuk mencari tahu kamu. Tapi memang saya nggak bisa menaklukkan kamu lagi. Udah sulit saya taklukkan kamu. Dan saya tahu mungkin kamu pengen saya berjuang maksimal, nyari kamu, kejar kamu. Tapi maaf, nyali saya, mental saya tidak sekuat yang kamu bayangkan. Belum lagi ya saya malu dan terjebak di egonya saya, dan tembok itu begitu tinggi. Jadi ada tembok kan, temboknya tinggi banget. Itulah tantangan, rintangan, itulah penghalang. Ya, ada tembok yang begitu tinggi ya. Ada penghalang kah? Ada rintangan atau apapun. Jadi tembok yang tinggi itu ya susah dia menjangkaunya. Wah, sedih nggak? Nggak terlalu lah ya. Ya sedih-sedih, ya gitulah. Oke. Namun aku sudah terlalu dalam mencintaimu, dan aku semakin gregetan dan tergila-gila ke kamu. Atau mungkin aku obsesi. Aku obsesi ya. Jadi aku mungkin akan terus mengamati kamu, karena aku ingin mendekat ya. Beritahu apa yang ingin kamu katakan, sampaikan di batinmu, mungkin aku bisa mendengarkan. Atau tulis sesuatu dan terbukalah agar aku tahu apa yang harus aku lakukan. Nah, jadi dia bilang gini, tapi gimana ya, aku udah terlanjur cinta banget sama kamu. Sudah semakin dalam perasaanku sama kamu sekarang. Bahkan ada yang gregetan, tergila-gila, bahkan ada yang obsesi sama kamu, ya. Ya, entah si dia ini atau siapapun. Jadi pada intinya ya, ada yang sudah baper banget, sayang banget sama kamu, tergila-gila sama kamu, dan gregetan gitu kalau kamu menutup diri gitu. Kayak gemes banget. Saya jadi obsesi sama kamu gitu. Jadi ya itu, ya saya akan terus mengamati kamu. Karena saya memang benar-benar ingin mendekat gitu ya. Jadi beritahu apa yang pengen kamu katakan, sampaikan di batinmu, mungkin aku bisa mendengarkan. Ya kita kan ada ikatan batin, koneksi batin. Mungkin ya kita bisa telepati, begitu, kontak batin. Atau tulislah sesuatu, ya. Kamu bisa tulis sesuatu, publikasikan di sosial media atau dimanapun. Terbukalah, agar aku tahu apa yang harus aku lakukan, ya. Ya kode-kode gitu loh, kode-kode lah, mau apa gitu kamunya, pengen apa, kamu pengen aku, katakanlah. Gitu. Kamu pengen aku ngapain, nah itulah. Terus di sini dari semesta ya, semesta berbicara, sadarkah kamu begitu bersinar saat ini, kamu yang sekarang bukanlah kamu yang dulu lagi. Cahayamu menyinari orang-orang yang pernah meremehkan kamu. Orang-orang yang masih berada di dalam kegelapan membutuhkan kamu dan menyadari bahwa kamu pantas untuk dihargai. Terimalah dan hadapilah, karena ini adalah berkah sekaligus tugas untukmu sebagai sumber cahaya. Jadi ya sadar nggak, kamu tuh kan bersinar sekarang. Kamu yang sekarang bukanlah kamu seperti di masa lalu. Cahayamu sudah
bersinar menyinari mereka, apalagi yang pernah sepele sama kamu. Jadi ya mereka pasti butuh kamu, dan mereka jadi menghargai kamu atau mulai menghargai kamu sekarang. Jadi terima aja, hadapilah ya, hadapi semua dengan senyuman ya. Karena ini berkah dan ini tugas juga sih buat kamu. Mana tahu kamu bisa menebar energi positif ke mereka gitu. Terus ini, yang mengamati kamu memang ada yang mencintai, tapi ada pula yang punya rasa dengki di hati. Ini semua tidak kebetulan terjadi, karena saat inilah intuisimu dilatih lagi. Tuhan sayang padamu, makanya kamu selalu diuji. Jangan pernah khawatir, karena kamu selalu dijaga dan akan selalu terjaga. Ya, jadi sini dibilang, yang mengamati kamu tuh kan memang karena cinta, tapi kan ada juga yang iri dengki. Nah, itu nggak kebetulan kok. Disinilah intuisimu dilatih lagi. Memilih mana yang negatif, mana yang positif gitu. Mana yang toksik, mana yang tidak. Ya kamu diuji terus sih. Karena Tuhan sayang padamu ya. Tapi nggak usah takut ya. Kalau ada yang mengamati kamu terus, memata-matai, nggak usah khawatir. Misalnya ada yang memantau kamu terus di sosial media, ngikutin kamu terus ya. Atau ya buntutin kamu. Ini ada yang obsesi kan? Ada yang kayak uka-uka gitu loh. Ya apapun itu ya, nggak usah khawatir. Ini dibilang kan kamu selalu dijaga. Dijaga malaikat, semesta, atau leluhurmu. Ya atas seizin Tuhan ya. Oke. Tara. Nah, di kotak ini ada apa sih? Jadi di kotak ini ya tentang itu, yang mengamati kamu karena ingin mendekat ya. Ini di dalam ya isinya. Oke. Wah. Nah. Oke. Taruh sini deh. Di sini aku ngerasa apa ya? Kalau ini tuh, ini kan kayak mahkota gitu ya. Mungkin kamu sudah mendapat mahkota kehidupan. Kamu udah menemukan siapa dirimu sebenarnya, jati dirimu ya. Kamu sudah spiritual begitu. Jadi kamu tuh sebenarnya sekarang sangat dihargai. Jadi yang mengamati kamu ini karena udah mulai menghargai kamu, kayak menghargai bahwasanya ya kamu tuh punya kualitas gitu. Kamu kayak orang yang memang punya kualitas yang bagus. Jadi ya mengamati kamu, mana tahu aku bisa seperti kamu, mana tahu aku bisa keren kayak kamu gitu. Biasalah, ada yang mau meniru-niru gitu, gemoy ya. Terus di sini ada wajah yang menyebalkan ya. Ada wajah yang menyebalkan. Nah, gitu ya. Yang menyebalkan banget ya ngelihatnya. Ya ini orangnya ya memang menyebalkan, keras juga orangnya, emosional, sensi juga sih ya orangnya. Jadi aku rasanya siapapun ini, ya ini yang mengamati kamu juga karena mau mendekat ya. Tapi karena ini warnanya spiritual, aku rasa orang ini juga bagian dari perjalanan spiritualmu. Mungkin ini yang terkoneksi spiritual sama kamu. Entah ini twin flame, soulmate, atau apa ya. Ya walaupun dia menyebalkan, tapi dia kan bagian dari perjalanan spiritualmu. Di koneksi kalian membuat kamu menjadi lebih baik, lebih spiritual ya. Dan dia mengamati kamu. Mungkin dia akan mengikuti jejakmu ya. Dia mengikuti jejakmu untuk nonton tarot ya. Dia akan ngikutin jejak kamu lihat tarot gitu. Ya intinya sih apa ya, nggak harus tentang itu, tapi lebih kayak dia akan seperti kamu menemukan jati dirinya. Mungkin dia akan menemukan kesadaran tentang arti dirinya, arti hidupnya, terus connect dengan semesta dan Tuhan ya. Dan menyayangi sesama juga ya. Oke, ini ada apa ya? Minum ya. Ada yang suka minum. Suka apa gitu ya. Tapi aku ngelihat ini lebih kayak yang mengamati kamu. Itu karena pengen ketemu sama kamu, terus ngajak kamu jalan, minum teh, minum kopi,
atau apa gitu ya. Tapi bisa juga ya mengamati kamu tuh karena kamu tuh seksi ya, kamu seksi. Seksi itu nggak harus fisik sih, seksi nggak harus pakaian, tapi ya kepribadian kamu itu loh, aura kamu bagus ya. Jadi ya kami mengamati kamu karena kamu tuh punya aura bagus ya, auramu positif, no pelet-pelet, no pemikat ya. Jadi aku pengen kayak kamu, cantik dari dalam, ganteng dari dalam. Nah, ada yang kayak gitu. Atau memang ya gitu sih, suka banget, obsesi sama kamu ya, pengen menyentuh kamu gitu. Oke, ini ini ada kunci ya. Ya mungkin ada berkaitan teknik atau ada teknik hubungan yang harus diperbaiki ya. Tapi bisa juga kayak ini tadi. Ini kan ada minuman. Ya mungkin ada yang suka nongkrong juga orangnya. Ini ada berkaitan teknik ya, atau ya dia ngerasa kamu tuh adalah kunci kebahagiaan dia. Atau ya dia tuh harus mencari kunci ya, mencari solusi untuk bisa memperbaiki hubungan sama kamu ya. Oke, ini ada jam, waktu ya. Ada mungkin yang berkaitan dengan waktu, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang gitu. Kurasa ada ya. Bisa juga ini menunggu divine timing, waktu yang tepat. Ya kalau sudah waktunya, bersatunya kita gitu. Atau apa ya? Dia kerjanya dia atau studinya dia atau apa gitu, kegiatannya rutin gitu, ada rutinitas waktu ya. Mungkin dia masuknya pagi, siang atau sore gitu ya. Terus ini apa namanya? Ya aku ngerasa ini alat teknik juga sih, alat tukang gitu. Kayak palu ya. Palu kah ini? Palu. Nah, jadi ini aku ngerasanya emang ada berkaitan teknik dari tadi ya. Ini bisa juga ada berkaitan hukum, aku rasa. Berkaitan legalitas, hukum ya. Bisa hukum apa, hukum karma, di situasi karma. Mungkin ada tentang pernikahan, perceraian, atau ya ada yang mungkin menjadi pasangan sah gitu ya, beberapa kalian. Nah, ini ada tentang pertanian ya, perkebunan gitu. Terus ini ada yang dia suka lihat fotomu. Dia suka banget lihat kamu selfie ya, foto-foto gitu. Dia suka lah. Tuh, orangnya suka ngamati kamu. Nah, ini beberapa berkaitan magic ya, sihir. Ya beberapa, nggak usah panik, say ya. Makanya tadi aku ada singgung uka-uka gitu, Kak. Tapi kan dibilang di sini jangan khawatir karena kamu selalu dijaga. Terlalu sering pun dijaga gitu. Jadi kan ada gitu ya orang yang mengamati kita tuh kayak selalu kepo sama kita, selalu cari tahu kita tuh di sosmed lah, cari tahu info dari keluarga kita, saudara kita, teman, ngeliat-liat akun sosmed orang yang dekat sama kita gitu. Tapi ada juga kan yang sampai ke uka-uka gitu, magic gitu ya, saking keponya, saking pengen mengamati gerak-gerik kita ya gitu. Ada yang sampai nanya-nanya ke orang yang pintar atau apa gitu ya, mau cari tahu info tentang kamu gitu, mau mendekat ke kamu. Tapi sekali lagi aku bilang, ini kan pesannya jangan khawatir ya. Yang penting banyak ibadah, banyak doa, jaga hubungan dengan Tuhan ya, dan semesta ya, semesta, malaikat, leluhur menjagamu gitu. Oke. Ini ada orangnya apa ya, kayak pelin-pelan gitu, lembek-lembek, gemes ya. Lembek banget orangnya, lelet gitu. Jadi pelin-pelan orangnya ada. Terus ada yang matanya sayu-sayu gitu ya. Matanya itu kayak kayak apa ya? Kayak mata-mata sayu gitu. Ya lemes gitu orangnya. Ada yang manis orangnya. Atau suka permen bisa ya. Nah, ini ada motor gitu, Kak. Ngeng gitu. Iya, ini motor loh, say, nggak percaya gitu. Ini motor, kan motor nih, Kak. Kelihatan nggak sih? Nih, ya, ini motor bebek, motor metik gitu atau apa ya. Ada berkaitan motor,
Atau pernah boncengan ya? Kayaknya dia pengen boncengan sama kamu. Mau nggak boncengan sama aku? Ya ada yang gitu ya. Ada berkaitan motor gitu. Atau suka naik motor sih, aku rasanya. Nah, ini ada yang suka nonton, suka nongkrong gitu. Atau ini banyak banget drama dengan dia, dengan mereka ini ya. Jadi kamu cuma bisa nonton aja. Ya udahlah, mereka bikin drama ya silakan. Mereka mata-matai aku, mengamati aku ya. It's okay. Nggak apa-apa. Ya, minum dulu sana gitu kan. Ini ada keyboard gitu di komputer ya. Berkaitan komputer gitu. Nih, berkaitan komputer, IT, internet, komunikasi, atau dia terhubung di internet sama kamu, atau apa ya? Ya hanya bisa mengakses internet gitu, hanya bisa mengakses kamu di sosial media, ada gitu. Bisa juga kerjanya pakai komputer ya, internet gitu. Terus ini, nah ini tuh aku ngerasa ada yang godaan ya, beberapa bersegi-segi ya. Oh, atau apa ya, ada pihak lain sih. Jadi ada yang ngerasa gimana ya, takut banget ada di situasi yang gak enak gitu. Sebenarnya pengen mendekat, makanya mengamati kamu ya. Atau ya takut hilaf, takut ada di situasi yang gak wajar, tapi masih mengamati kamu karena memang pengen mendekat sih. Ada yang gitu ya. Tapi bisa itu di daerah yang dingin ya, itu di daerah pegunungan, dekat gunung, atau senang gunung ya. Senang ke gunung, bisa apa ya, tinggalnya, studinya, kerjanya berkaitan gunung, dekat gunung. Gunung itu bisa penghalang juga sih, ada penghalang gitu ya. Gunung itu penghalang, perbedaan, tantangan atau apa ya. Nah, ini aku ngerasa apa ya, seperti game jadinya, seperti permainan. Ada yang kayak gini sih. Ya aku mengamati kamu, aku pengen lihat seberapa tahan kamu bertapa gitu. Kamu kan pengen menjauh ya, pengen menyerah, kamu pengen ya melepaskan koneksi ini. Ya aku mengamati kamu, seberapa tahan kamu melepas koneksi ini, seberapa tahan kamu menyerah. Ya beberapa kan di sini kayak ya udah tahan-tahankan saja, tahan-tahankan. Siapa sih yang sebenarnya nggak tahan kalau kehilangan gitu. Tapi akhirnya memang dia nggak tahan kehilangan kamu. Apalagi kalian kalau sudah kelamaan bertapa ya, kalian yang sudah lama menutup diri, ini ada yang jadinya nekat ya, ngejar kamu gitu. Tapi dia mengamati kamu dulu. Wah, ini si Dora ya, Barbara. Ini Ferguson sama Fernando nih udah lama ini bertapa nih. Aduh, gimana ya? Gua udah amati, jadi kayaknya ya udah, gua dateng lah, gua mendekat. Nah, ada yang kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah, ini ada kartu ya yang aku udah shuffle biar cepat durasinya ya. Supaya video ini tidak terlalu panjang ya. Supaya videonya cepat gitu. Ini aku sudah shuffle. Yang mengamati kamu karena ingin mendekat. Apa ya? Ini ada yang ngerasa tersentuh hatinya karena kebaikan kamu, ya. Ini ada yang ngerasa aku mulai kasihan sama kamu. Aku sekarang baper, terbawa perasaan banget sama kamu. Ada juga yang ngerasa, iya ya. Harusnya orang yang tulus, yang penyayang seperti kamu, harusnya jangan aku sakiti gitu. Terus ada yang kayak apa di sini? Kayak ngerasa iya gitu. Iya juga ya, kamu kan orangnya sudah sering kecewa. Kamu kan orangnya sudah sering terluka. Terus aku nyakitin kamu lagi ya. Aku jadi merasa berdosa banget gitu. Aku kasihan banget sama kamu. Sampai kamu menutup diri, sampai kamu membatasi diri gitu. Ya, kalau itu semua gara-gara aku ya, aku jadi merasa berdosa gitu. Ada yang kayak gitu ya. Ih, jadi sedih kan. Gitu sih. Terus ada juga yang mau ini ya, mengamati karena memang mau mendekat. Ini tuh dia punya perasaan
kayak pengen melindungi kamu, ya, kayak pengen pengen membuat kamu tuh aman gitu. Entah siapapun ini ya, kan bisa dia, bisa seseorang, siapa, teman, kawan, saudara, keluarga, atau siapapun. Jadi kayak ada yang ngerasa, saya mengamati kamu ya, kayaknya luka di batin kamu itu sudah sangat dalam gitu. Jadi saya kayak nggak mau orang menyakiti kamu lagi. Jadi saya kayak pengen melindungi kamu. Nah, ada yang kayak gitu ya. Wah, terus ini ada yang mengamati, karena mau mendekat ini ya. Orang itu ngerasanya kamu kayak ini, kayak udah sapu-sapu bersih gitu. Kamu kayak udah mulai sapu-sapu, mana yang toksik itu kamu lepas gitu. Mana yang negatif itu kamu lepaskan, ikhlaskan gitu. Ya kamu memaafkan lah. Tapi intinya kamu memang melepas yang udah nggak baik itu. Jadi saat kamu sapu-sapu bersih, ya ada yang kayak ngerasa, aku masuk seleksi nggak ya? Kan kamu seleksi ya, orang yang positif aja yang masuk ke hidup kamu, orang yang baik aja yang bisa hadir di hidup kamu, ya. Jadi ada yang kayak ngerasa, aku masuk seleksi nggak ya untuk bisa hadir lagi di hidup kamu. Nah, jadi kayak ngerasa panik gitu. Aku panik banget kalau memang aku orang yang toksik banget dan nggak layak lagi masuk ke hidup kamu ya. Ya aku panik gitu, aku sedih gitu. Jadi ya intinya, ya gimana ya supaya aku masuk ke hidup kamu lagi, berarti aku harus lebih baik. Nah kayak gitu. Jadi dia nggak mati aja gitu. Saat kamu sapu-sapu bersih, di situ kayak dia mau menjadi lebih baik ya. Dan di sini ada tentang apa ya, seseorang yang kayak dia merasa kamu orang yang pantas diperjuangkan ya. Jadi saya sudah mengamati kamu, kayaknya kamu pantas diperjuangkan. Ini beberapa yang tadinya kekanak-kanakan jadi mau bersikap dewasa, berjuang untuk cinta. Ini beberapa ada orang lama ya, ada orang lama atau nggak terlalu lama juga bisa sih. Tapi kayak ngerasa udah kenal banget sih. Ini kan ada yang kenalnya dari usia muda, dari kecil, ada tentang anak atau punya anak atau apa ya. Kurasa ada yang punya isu juga di masa kecil gitu. Terus ada yang mengamati kamu gitu, kayak kamu tuh perasaannya halus banget. Iya sih, bagus sih orang kayak kamu yang perasa menjaga perasaan orang gitu ya. Kamu nggak mau menyakiti perasaan orang ya. Aku senang sih gitu, makanya kamu jaga perasaan aku banget ya. Tapi aku mengamati kamu juga, saking halusnya perasaan kamu, aku tuh harus ngomong apa ke kamu. Aku takut kalau bicara lagi nanti hatimu tersinggung gitu. Kamu kan sensitif ya, kamu tuh baperan. Jadi ada yang ngerasa gitu. Aku harus jaga dulu nih diri aku, jangan toksik lagi. Aku harus pastikan aku ini sudah positif ya. Aku sudah lebih baik. Kalau aku sudah bisa jaga cara bicaraku, kalau aku sudah bisa jaga sikapku lebih baik, ya aku akan ngomong ke kamu, akan ngelakuin sesuatu ke kamu. Karena ya supaya nggak nggak mudah bikin kamu sakit hati. Jadi dia kayak ngerasa ya harus jaga tutur kata, harus jaga sikap kamu. Dan ya dia sadari sih sebenarnya kamu terbaik buat dia, kamu yang paling baik buat dia. Makanya ya dia udah pelajari semuanya, kayak gimana pun ya kelebihan kamu tuh jauh lebih banyak daripada kekurangan ya. Positifnya kamu, baiknya kamu itu jauh lebih besar daripada yang buruk gitu. Oke? Sekarang langsung aja ya, supaya tidak berlama-lama lagi. Aku ngasih huruf dulu ya. Oke. Huruf di nama dia atau kamu, vice versa, kalian beberapa. Ada huruf U, ada C, ada S, R, Y, ada N, ada huruf P, K, ada O, ada D. Ini ada X ya, orang lama. Ini ada V,
ada G, F, ini ada M, L, ada A, ada T. Oke. Bulan spesial ya. Bulan spesial ini November, September, April, Juni, Maret, Agustus, Januari, ada Oktober ya. Zodiak dominan Capricorn, Libra, Sagittarius, Gemini, ada Aries, ada Pisces, Virgo, Cancer. Tempat spesial ya, mungkin pernah ke tempat ini, dari daerah ini atau dekat daerah ini, atau pengen ke tempat ini ya. Sukabumi, Cianjur, Medan, Jogja, Tasikmalaya, Arab Saudi, Palembang, ada Klaten, Turki, Kalimantan, Amerika, Pekalongan, ada Tangerang, Bali, Kupang, Taiwan, Pekanbaru, ada Australia, Hong Kong, Sidoarjo, Kediri, Jepang, ada Jakarta, Tegal, Probolinggo, ada Padang, ini Palu, Jambi, Aceh, Majalengka, Ternate, dan ada Bogor. Oke, jadi sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.